إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang sarjemaah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ada suatu hal yang sangat berharga yang harus kita syukuri dengan cara memelihara. Sebab nikmat ini tidak semua Allah berikan. Hanya Allah kehendaki siapa yang diberikan. Yang sangat berharga adalah hidayatullah ilal Islam, yaitu petunjuk Allah untuk meyakini Islam satu-satunya agama yang dibenarkan dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Paman Nabi alaihi salatu wassalam yang bernama Abu Talib, yang dikenal dalam sejarah termasuk paman yang sangat dicintai oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi apa yang terjadi di akhir kehidupannya? Allah enggak memberikan hidayah kepadanya. Sementara Umar Khattab radhiyallahu anhu yang merupakan musuh utama Nabi sebelum masuk Islam, Allah titipkan hidayah dalam sanubarinya. Salah satu doa yang diperkenankan oleh Allah, doa Nabi, ya Allah, perkuatkan Islam dengan salah seorang dua Umar, yaitu Umar bin Khattab, yang kedua ada Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Allah takdirkan, Allah berikan hidayah pada Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sejarah Islamnya cukup unik. Khatib tidak bicarakan tentang hal itu. Kita kembali kepada paman beliau. Pamannya mengasuh beliau sejak kecil. Setelah ditinggalkan oleh kakeknya Abdul Muttalib, lebih kurang umurnya 8 tahun, diasuh oleh pamannya Abu Talib. Bukan orang kaya, cuma orang terhormat, pengganti ayahnya Abdul Muttalib untuk menguasai Ka'bah. Kemudian sampai beliau dewasa, beliau diajarkan berbisnis, berdagang, sampai beliau menikah, pamannya, sampai beliau diangkat menjadi nabi. Abu Talib tetap membela keponakannya itu Rasulullah SAW habis-habisan. Tapi kenapa di akhir hayat Allah tidak berikan hidayah itu? Bukankah perjuangannya luar biasa? Ketika di akhir hayat, Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah, inilah saudara sepupu Rasulullah, anak Atikah binti Abdul Muttalib, ikut bersama Abu Jahal. Alhamdulillah, Abdullah akhirnya masuk Islam menjelang Futuh Makkah atau setelah Futuh Makkah. Apa kata Abu Talib? Apa kata Abu Jahal bersama Abdullah bin Abi Umayyah? Melihat Abu Talib sedang menghadapi kematian, Rasulullah datang
Karena mendengar pamannya sakit keras, beliau datang. Setelah bersimpu di hadapan pamannya, apa kata Rasulullah? Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka indallah yaumal qiyamah. Katakan wahai pamanku, kalimat la ilaha illallah. Itu saja. Kalimat pendek. Kalimatan uhajju laka inda rabbi. Aku akan berhujjah di hadapan Tuhanku untukmu. Artinya Rasul akan membela habis-habisan untuk pamannya nanti pada hari kiamat. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Pamannya diam. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, Ya Aba Talib, atarghab an millati Abdul Muttalib? Luar biasa kata-kata itu. Kau benci terhadap agama ayahmu Abdul Muttalib? Agama penyembah berhala. Abu Talib diam, tidak bisa memberikan kata apa-apa. Rasulullah ulangi lagi, Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka inda rabbi yaumal qiyamah. Ucapkan itu. Saya akan berhujjah kepada Tuhanku nanti pada hari kiamat. Ditimpal lagi oleh Abu Jahal. Atarghab ya Abu Talib, atarghab an millati Abdul Muttalib. Kau benci terhadap agama Abdul Muttalib, bagaikan perang antara hak dan batil. Abu Jahal tidak mau kalah. Pada akhirnya Abu Talib mengatakan, Ana ala millati Abdul Muttalib. Saya tetap di atas agama Abdul Muttalib ayahnya. Apa mau dikatakan? Rasulullah sangat sedih. Rasulullah terpukul. Yang disebut dengan tahun Amul Huzun, tahun duka cita. Pamannya tak bisa dia selamatkan. Turun ayat, Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Subhanallah. Engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tapi Allah memberikan hidayah kepadanya. Masyiatullah. Tapi beliau sebagai manusia, tentu beliau sangat sedih. Tak bisa berbicara apa-apa lagi. Apa mau dikatakan? Itulah dia kisahnya yang sangat ditutur kalau Rasulullah, termaktub dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hidayah itu tidak bisa, walaupun di tangan, nggak bisa, tidak ada di tangan para nabi. Nabiun mursal wala malakul muqarrab. Tidak. Itu hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu saya katakan, bersyukurlah kita. Kita memeluk agama Islam atas dasar ayah kita Islam, kakek kita Islam. Berkat siapa? Para dai yang datang dari tanah Arab. Jangan kau cela dan kau caci mereka. Allah ciptakan manusia berbangsa-bangsa untuk lita'arafu, bukan untuk saling dicaci. Apalagi mereka punya jasa besar. Bisa Islam datang ke tanah air ini tanpa ada bangsa Arab yang menjejakkan kaki di tanah ini? Bagaimana nenek moyang bangsa ini berkeyakinan animisme, dinamisme, meyakini benda-benda dan apa seluruhnya yang ada muka bumi ini ikut mengatur dalam kehidupan umat manusia. Penyembah roh, penyembah jin. Itulah keyakinan nenek moyang kita. Bayangkan kalau seandainya tidak ada para dai, pembawa agama Islam di tanah ini, jadi apa bangsa ini? Jangan rasis. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Allah nggak lihat tampangmu. Ya Allah adalah amal ibadahmu, hatimu beriman atau tidak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hitam legam lebih mulia, seorang budak yang beriman lebih mulia si Allah daripada orang yang ganteng banyak harta tapi kufur Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah bekas-bekas athar
keyakinan nenek moyang kita sampai sekarang masih ada dan masih dipelihara. Lihat di pulau-pulau, bagian pulau tak tersentuh atau mereka belum mendapatkan hidayah, penyembah jin, penyembah batu, penyembah pohon dan seterusnya. Sesajen-sajen disiapkan, ditaruh di tempat-tempat dianggap keramat. Kemudian nikmat Allah, bermacam-macam nikmat dilarungkan ke laut dan ke sungai. Itu adalah keyakinan-keyakinan nenek moyang kita dulu, yang seharusnya itu harus dikikis, harus ditinggalkan. Bagi yang sudah menyatakan keislaman. Lihat Mesir pada tahun 19 Hijriah ditaklukkan oleh Umar Khattab radhiyallahu an. Di bawah panglima perang Amr bin As. Wilayah Mesir saat itu di bawah wilayah Rom, negara adidaya, Persia, negara Rom, dua negara adidaya yang akhirnya ditaklukkan oleh Umar Khattab radhiyallahu anhu pada masa pemerintahannya. Persia penyembah berhala, penyembah api, Majus. Rom agama Kristen yang menyimpang, penyembah Isa, dianggap Tuhan atau anak Tuhan. Itu ditaklukkan. Belum lagi akidah-akidah lain yang menyimpang di sana. Tidak jauh berbeda di negeri kita ini. Setelah ditaklukkan, penduduk Mesir mendatangi Amr bin As. Mereka mengatakan, "Ya Amir, ada kebiasaan Sungai Nil di bulan-bulan tertentu, yaitu bulan Qibtiyah, kalau sekarang sekitar bulan 6 dan bulan 7. Itu Sungai Nil airnya tidak mengalir, padahal airnya itu dari atas. Tertahan air dari atas, tidak mengalir. Apa kebiasaannya bertahun-tahun? Kebiasaan adalah menumbalkan. Bukan hewan ditumbalkan, manusia ditumbalkan. Kenapa? Itu permintaan bangsa jin. Karena mereka mempertuhankan jin sebagiannya. Ternyata jin itu yang berusaha menyetop air dari atas sehingga tidak turun ke Sungai Nil. Apa itu? Menumbalkan anak perempuan jariah. Itu permintaannya. Ketika ditumbalkan, anak perempuan itu dihiasi dengan hiasan, pakaian-pakaian yang indah dan cantik. Permintaan bangsa jin. Lalu ditumbalkan, dimasukkan dalam Sungai Nil. Baru sungai itu mengalir airnya. Apa kata Amr bin As? Ini bukan ajaran Islam. Islam menghapus semua tradisi yang lalu yang menyimpang, kata Amr bin As. Lalu Amr bin As menulis sepucuk surat kepada Khalifah Amir Minin Umar Khattab radhiyallahu an. Setelah dibaca surat itu, lalu dibalas oleh Umar Khattab radhiyallahu an. Isinya adalah, Anda benar wahai Amr bin As. Yaitu bukan tradisi Islam. Islam menghapus tradisi-tradisi yang menyimpang. Kemudian Umar Khattab radhiyallahu anhu menulis dalam satu bitaqah secari tulisan ditujukan pada Sungai Nil. Apa katanya dalam tulisan itu? Min Abdullah Umar Amir Minin ila Nili Misra amma ba'd. Selanjutnya, fa in kunta tajri min qibalika fala tajri. Wa in kana Allahul wahidul qahar yujrika fa inni as'alullaha an yujriyaka. Tujuh pada Sungai Nil. Kalau seandainya kamu itu mengalir karena dirimu, maka kamu jangan mengalir. Tapi jika Allah yang satu-satunya yang maha kuasa yang menjadikan kamu mengalir, saya mohon Allah agar Allah menjadikan kamu mengalir. Dibaca oleh Amr bin As, lalu
lemparkan dalam sungai Nil. Pada malam Sabtunya air itu mengalir 6 hasta tingginya. Subhanallah, satu malam 6 hasta. Sehingga terdiri siapa? Itu terhapus sampai sekarang. Bayangkan kalau seandainya Islam tidak ditaklukkan Mesir itu. Jadi apa? Sama dengan bangsa kita juga. Alhamdulillah, perlu kita syukuri nikmat Islam. Bagaimana mensyukuri? Kita akan lanjutkan di khutbah yang kedua. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfir innahul ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hidayah itu sangat berharga. Belum tentu kalau dia tahu itu benar lalu dia mendapat hidayah. Sebagaimana Abu Talib. Di dalam tafsir Al-Imam Baghawi dan dalam tafsir Al-Khazin, dalam tafsir Ruhul Bayan, diungkapkan untayan ucapan Abu Talib pernah mengucapkan untayan tentang agama keponakannya. Apa katanya? Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khair adyanil bariyah. Laula al-malamatu wal hadharu mahsabatin lawajadtani bidzaka samhan bumina. Untayan yang begitu indah. Sungguh saya tahu agama Muhammad agama yang paling bagus, the best, diakui oleh beliau. Kenapa Abu Talib paham betul agama yang ada pada saat itu? Agama Majusi dia tahu, agama Nasrani dia tahu, apa agama nenek moyangnya penyembah berhala, sangat tahu sekali. Dia bandingkan agama keponakan adalah agama khairul bariyah, sebaik-baik agama di muka bumi. Itu diakui. Tapi kenapa? Laulal malamatu wal hadharu masabatin. Kalaulah bukan karena cacian dan khawatir cacian makian. Siapa? Pembesar kafir Quraisy, bangsa Arab. Itu yang ditakutinya. Ditakut oleh cacian makian. La wajadtani bidzaka samham mumina. Nisa kau dapati aku, nisa kamu tahu bahwa aku akan mengakui agama tersebut. Arti memeluk agama keponakannya, tapi karena khawatir dan takut, itu menjadi penghalang sehingga Allah tidak berikan hidayah kepadanya. Nah, sekarang bagaimana untuk menjaga agama itu sesuai dengan namanya Islam? Ini harus kita pahami. Tak sedikit orang beragama Islam tapi nggak paham apa itu kata Islam. Pelajari bahasanya. Islam di mana istislam, tunduk dan patuh. Islam bermakna ta'ah wa dhul. Merendahkan diri. Kepada siapa? Kepada pemilik agama itu Allah Subhanahu wa taala. Orangnya muslim. Berarti orang yang betul-betul berserah diri kepada Rabb. Orang yang betul taat dan patuh kepada aturan Rabb, itulah muslim. Tidak ringan menyandang. Menyandang muslim itu tidak ringan. Seorang muslim berarti dia siap taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang timbul pertanyaan, patuhkah? Taatkah kepada Rabbnya? Salatkah mereka? Puasakah tidak? Dan seterusnya. Introspeksi diri. Bagaimana alam Allah? Tinggalkan atau dijalankan? Sujudkah di masjid bagi orang yang sudah dewasa, laki-laki? Dan seterusnya. Itulah muslim. Cara menjaga Islam hidayah adalah Allah katakan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah larang itu. Jangan kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga agama itu adalah mendekatkan diri Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan makna haqqa tuqatih. Apa kata Abdullah bin Mas'ud menafsirkan ayat ini, ittaqullah haqqa tuqatih. Beliau mengatakan yuta' Allah wa la yu'sa wa yushkar wa la yukfar wa yudhkar wa la yunsa. Kau taati Allah, jangan kau bangkangi Allah. Jangan menjadi hamba Allah pembangkang seperti iblis ketika diperintahkan enggak mau menjalankan perintahnya.
Tak sedikit umat ini menjadi pembangkang. Tak salat sebagai tanda pembangkang, tidak puasa sebagai tanda pembangkang. Walaupun dia mengatakan sebagai seorang muslim, ucapan tak ada gunanya. Kemudian yushkar fala yukfar. Kau syukuri Allah, kau syukuri nikmatnya, jangan kau kufuri. Tak sedikit kita ini bahkan sudah paham dan ngaji kita kufur nikmat. Contoh, ketika Ramadan, berapa dus orang berikan infak air untuk minum, sampai iktikaf ratusan. Ketika diminum, tidak sedikit minum itu ditinggalkan, paling tidak sepertiga. Bayangkan kalau 100 dus berarti sepertiganya terbuang, 30 dus terbuang. Itu uang, nikmat, sedekah orang kau buang-buang itu. Ini baru contoh kecil. Kita nggak peduli itu. Allah akan tanya. Kemudian apa kata Abdul bin Mas'ud? Yudhkar fala tunsa. Allah itu diingat. Dan jangan kau lupakan Allah. Jangan kau lupakan Tuhanmu. Dengan cara bagaimana? Patuh dan tunduk kepadanya. Jalankan perintahnya. Tinggalkan larangannya. Taatin nabimu. Ikuti sunnahnya. Jangan kau macam-macam dan beragama. Ikutin perintah beliau. Itu sudah cukup. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba Allah yang senantiasa tunduk dan patuh kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma anil khulafai syedin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma ij'al awladana wa dhurriyyatina minas salihin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.